Halo teman-teman, saat ini udah mulai banyak ya milenial atau anak muda yang sadar akan pentingnya investasi. Uang yang dihasilkan tidak hanya sebatas untuk makan di restoran mewah, belanja tas branded, atau skincare dengan harga selangit. Karena itu kita juga jadi semangat nih pengen berbagi informasi terkait investasi kepada kalian. Tapi sebelumnya disclaimer ya, ini berdasarkan pengalaman kami sebagai salah satu pelaku investasi. Kalau ngomongin investasi, tentu aja ada banyak banget jenisnya. Mungkin yang gak asing seperti saham, obligasi, reksadana, atau P2P. Ya, peer-to-peer lending. Kali ini kita bakal nge-review salah satu platform peer-to-peer lending yang menurut kita cukup unik. Kenapa gitu ya? Iya, karena P2P yang satu ini khusus mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang merupakan peternak atau petani. Karena P2P yang satu ini khusus untuk melakukan pendanaan di bidang agrikultur. Kalian udah bisa tebak belum apa? Iya, iGrow. Udah familiar belum? Atau bahkan belum pernah dengar sama sekali? Tenang aja, kali ini kita bakal review proses registrasinya seperti apa, pendanaannya bagaimana, aplikasinya user-friendly atau tidak, dan yang penting margin atau keuntungan yang bisa didapat dari investasi di P2P ini. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk dengan platform yang satu ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa iGrow adalah P2P yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana di bidang agrikultur. Tapi bentar deh, sebelum kita review si iGrow ini, emangnya bisnis agrikultur menguntungkan ya? Menurut kami, bisnis agrikultur merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan karena banyak komoditas di bidang agrikultur yang merupakan sumber pangan sehari-hari kita. Di bidang pertanian ada sayur mayur, kentang, tomat, dan lain sebagainya. Di bidang peternakan ada sapi, kambing, dan berbagai jenis budidaya ikan tawar. Resiko dalam bisnis agrikultur tentu saja ada, sama halnya dengan bisnis lainnya. Tapi kalau pengelolaan dan pencegahan resiko yang dilakukan oleh pelaku bisnis tepat, maka resiko tersebut bisa menjadi minim. Coba bayangkan ada berapa banyak warung pecel lele di pinggir jalan yang jualannya ya lele, ayam, ikan nila, dan lainnya. Dan ada berapa banyak warteg yang berjejer di pinggir jalan besar hingga gang-gang sempit yang membutuhkan berbagai jenis sayur mayur dan protein hewani. Jadi kalau ngomongin terkait potensi bisnis, tentu aja agrikultur salah satu bisnis yang menguntungkan. Oke, daripada kepanjangan, kita langsung aja ya coba. Jadi pertama, biar lebih simpel, kita buka melalui aplikasi iGrow aja ya, yang bisa kalian download di iOS dan Play Store. Setelah itu kalian belum punya akun, kalian bisa pilih untuk mendaftarkan diri kalian. Lengkapi data diri dan dokumen seperti KTP dan foto diri. Setelah itu nanti akan ada perjanjian yang dikirimkan ke kita dan perlu kita tanda tangani secara online kok, jadi nggak ribet. Berdasarkan pengalaman kami, proses registrasi ini memerlukan waktu beberapa hari. Jadi mohon bersabar ya teman-teman. Setelah kalian berhasil registrasi, kalian bisa pilih pendanaan yang tersedia. Di setiap pendanaan akan ada informasi terkait deskripsi usaha dan pemilik usaha, estimasi keuntungan per tahun, prospektus yang bisa kalian download untuk lebih memahami tentang bisnis tersebut, ada menu untuk melakukan simulasi margin. Jadi, kalian bisa melihat simulasi dan estimasi keuntungan yang bisa kalian dapat sesuai dengan jumlah pendanaan yang kalian lakukan. Kebanyakan pendanaan di iGrow sejauh ini yang kami lihat biasanya membutuhkan investasi sekitar 2 hingga 2,5 juta rupiah untuk per unitnya. Dan untuk jangka waktu biasanya sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Dan pembagian margin untuk setiap pendanaan berbeda-beda. Ada yang dibagikan tiap bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, atau per tahun. Untuk itu penting banget kalian sesuaikan dengan portofolio resiko kalian. Kalau kalian cenderung low risk, maka coba dulu investasi yang memiliki jangka waktu singkat seperti 6 bulan atau 3 bulan.
Setelah kalian memilih ingin melakukan pendanaan apa, kalian akan dikirimkan perjanjian dan perlu melakukan tanda tangan online atau e-sign. Selanjutnya terkait dengan proses top up dana di iGrow juga terbilang mudah karena ada beberapa pilihan melalui transfer bank. Untuk memantau progres pendanaan yang kalian berikan, kalian bisa melihat pada menu portofolio. Nah, di situ iGrow akan memberikan laporan progres dari pendanaan yang kalian lakukan. Dan oh ya, yang membuatku memutuskan untuk investasi di iGrow juga karena setiap pendanaan yang kita lakukan di iGrow bisa di-cover oleh asuransi loh. Kalian tinggal menambahkan pilihan asuransi ketika melakukan pendanaan. Asuransi ini sekitar 1,25% dari total pendanaan yang kita lakukan. Dengan memilih asuransi, maka jika terjadi gagal bayar, pinjaman pokok kalian dapat dikembalikan hingga 80%. Ya, menurut kami ini cukup aman, karena bukan tidak mungkin terjadi gagal bayar. Meskipun kalau bisa ya jangan sampai ya. Mungkin itu review terkait isi dan cara-cara pendanaan di iGrow. Terakhir, mungkin untuk aplikasinya sendiri, menurut pengalaman kami, aplikasinya cukup sederhana dan mudah dipahami. Meskipun mungkin tampilannya tidak terlalu menarik bagi sebagian orang. Dan menurut kami yang masih bisa ditingkatkan dari aplikasi iGrow ini adalah kecepatannya. Karena kadang membutuhkan waktu beberapa saat untuk proses login dan lain sebagainya. Oh ya, tips dari kita, kalau kalian masih ragu untuk melakukan pendanaan, kalian bisa cari-cari informasi terkait dengan perusahaan yang akan kalian danai. Coba ketik di Google atau mungkin Instagram mereka kalau ada. Mungkin itu aja dari kita, semoga bermanfaat dan kalian bisa mulai untuk investasi.